Berita hari ini kan harusnya saudara Dito Mahendra dipanggil, nggak tahu untuk beberapa kali ya, seingat saya 3 kali atau lebih ya. Saya baca di berita online bahwa saudara Dito Mahendra kembali dipanggil untuk besok tanggal 2 Mei. Informasinya seperti itu. Kak, ini kan dia udah berapa kali mangkir ya nggak hadir. Itu gimana sih, maksudnya ada kekecewaan sendiri nggak sih di Kafid? Atau Kafid melihatnya dia emang tidak gentle aja gitu? Kalau kecewa enggak ya, lebih ke saya berpikir dia pengecut ya. Nggak gentle dengan. Kalau kecewa kan bukan hak saya juga untuk kecewa ya. Kalau kecewa mungkin aparat penegak hukum kecewa dengan sikap dari Dito Mahendra mengabaikan, menurut saya seolah-olah dia tidak menghargai penegak hukum, tidak menghargai kepolisian, apalagi kan yang memanggil Bareskrim ya. Saya melihatnya saudara Dito Mahendra cenderung melecehkan pihak kepolisian, tanpa kabar, tanpa berita, tanpa jelas, tanpa kejelasan aja menurut saya. Yang saya baca di berita kan nggak ada tuh yang menjawab, atau dia lagi diare, atau dia lagi patah hati, atau dia lagi sakit hati, pusing kepalanya, nggak bisa ditanya-tanya gitu. Saya lihat ya dia ignore aja gitu. Menurut saya ya. Kalau menurut Kak, kenapa sih alasan dia selalu mangkir? Mulai dari sidang Nikita kan dia juga mangkir, terus dari kasus ini juga selalu mangkir, nggak pernah munculin sama sekali ke media gitu maksudnya. Mungkin dia malu ketemu kamu. Mungkin dia malu ketemu kalian ya, nggak tahu ya. Antara dua sih, antara dia memang tidak bernyali, takut, atau dia memang merasa dirinya terjebak oleh permainan dia sendiri. Itu dugaan saya. Tapi kalau Kak Fitri sendiri melihat kasusnya Dito itu tanggapannya gimana? Bertele-tele kakak atau seperti apa? Saya nggak melihat ini bertele-tele. Saya melihat bahwa aparatur penegak hukum, aparatur negara begitu apa ya, begitu menerapkan aturan ini sesuai SOP. Sesuai SOP ya, ada pemanggilan sebagai saksi dulu. Kalau nggak salah, karena saya terlalu sering memperhatikan apa yang terjadi di kita ya, jadi saya udah hafal tuh dari lidik, sidik, tersangka gitu. Sudah harus dilewati dulu kan. Kalau nggak salah Dito Mahendra sudah dipanggil sebagai tersangka di Bareskrim. Urusannya kalau nggak salah mengenai kepemilikan senjata. Ya sebaiknya datang saja, nggak perlu membangkang dan nggak perlu flexing lagi lah seolah-olah dia itu orang yang kebal hukum, tidak bisa tersentuh gitu ya, seolah-olah gitu. Itu kan yang di Bareskrim, kalau yang di KPK gimana Kak? Sama aja? Sama aja, pendapat saya sama aja, apalagi KPK ya. Apalagi kan yang di KPK kalau tidak salah sudah ada yang ditahan kan, Pak Nur Hadinya. Ya kasihan kalau semua yang terlibat dalam urusan tersebut tidak mendapatkan keadilan yang sama. Ya sangat disayangkan ya. Kalau di Polres Selatan Kak yang sama N itu kan ini kan udah agak lama tuh. Termasuk penyekapan saudara Lia dan Leman. Saya sering sekali di WhatsApp oleh saudara Lia dan Leman untuk mengeluh ya, dia mengeluh gitu mengenai kasus yang sedang dia alami gitu. Dia merasa apa karena saya orang miskin, apa karena saya sekedar pembantu dan sopir sehingga Polres Jakarta Selatan tidak memperhatikan kasusnya Lia dan Leman mengenai penyekapan itu. Kalau misalnya memang tidak terbukti ya menurut saya Polres Jakarta Selatan silahkan SP3, ada kepastian hukum buat saudara Lia dan Leman. Alasannya apa gitu? Dibilang viral sudah viral, kurang viral apa lagi penyekapan yang diduga dilakukan oleh Dito Mahendra dan Nidi Ayunda kan? Kurang viral apa lagi? Tapi prosesnya kan kayaknya alot gitu ya Kak. Ya itu makanya saya bilang kan apa saya juga kan ini bukan urusan saya ya, tetapi saya menyayangkan jika di Polres Jakarta Selatan kasusnya penyekapan Lia dan Leman ini yang jelas-jelas perbuatannya ada, korbannya ada. Ya kalau memang tidak cukup bukti katanya ya silakan SP3. Kan sesimpel itu netizen ingin tahu ya. Kan kasihan juga. Kalau dibilang oh nunggu viral dulu, sudah viral nih kalian pasti kan up juga apa yang saya ucapkan hari ini.
kurang viral bagaimana? Jangan mentang-mentang mereka orang miskin, tidak punya suara untuk didengar oleh kita semua. Nggak boleh begitu. Kalau memang katanya, kan lawyernya pernah bilang tuh, ini kasus dia ada-ada, ya silahkan dari lawyernya pihak mereka menuntut kepolisian untuk menghentikan kasus ini, berikan kepastian hukum untuk korbannya. Begitu kan? Apa ada istimewa tersendiri dari sebagai seorang cucu jenderal? Tanggapannya gimana, Pak? Wah, terlalu jauh lah. Kalian itu jangan halu-halu ya, jangan terlalu jauh mengatakan cucu jenderal. Ingat, di zaman presiden kita dan Kapolri kita ini 2 jenderal sudah diadili, apalagi sekedar cucu. Nggak boleh begitu. Kita jangan pikiran kita ini selalu menganggap oh kalau dia itu cucu jenderal, anak jenderal siapa. Kita sudah tahu semua, tidak pandang bulu sekarang. Siapa yang bersalah ya harus didudukan kepada posisinya. Kalau dia memang bersalah ya diadili. Karena netizen juga banyak yang bicara kalau orang biasa sudah ditangkap dari kapan tahu. Itu haknya netizen berpikiran seperti itu, tapi netizen juga harus pintar ya. Tidak semua pemikiran netizen itu oh karena dia begini, karena dia siapa. Enggak lah, menurut saya enggak seperti itu. Cuman memang perlu lagi perhatian dari Polres Jakarta Selatan khususnya. Saya sebagai rakyat Indonesia yang saya bukannya ikut campur ya, karena saya juga bukan hanya kasusnya Lia dan Leman, saya bersuara untuk yang lain juga, saya selalu bersuara. Kebetulan juga mereka selalu, nanti saya lihat di WhatsApp-nya, dia bertanya, Bu Fitri apa kabar, kok saya diginiin ya, kok saya begini ya. Ya saya nggak bisa jawab apa-apa, saya bukan polisinya. Saya cuma menyarankan mereka untuk datang ke Polres Jakarta Selatan menanyakan kasus mereka sampai di mana. Saya juga kecewa ya kalau Polres Jakarta Selatan memperlakukan Lia dan Leman seperti ini. Tapi Nindi Tidak ada kemarin pas kepastian. ditanya soal Dito itu, dia membela bahwa saat penggeledahan KPK itu berkas-berkas itu tidak ada. Karena itu Udahlah bukan- jangan banyak bicara ya. Jangan banyak bicara. Kan Bapak kepolisian sudah bilang, ya hak-haknya dia, namanya orang lagi dalam masalah, berhak aja berbicara apapun untuk membela diri. Tapi saya seyakin-yakinnya tidak akan kepolisian gegabah melakukan hal-hal seperti ini kalau dia tidak bersalah. Kan ini juga dia belum diputus bersalah. Kalau dia merasa tidak bersalah, ya hadapi. Kalau sekarang kan orang merasa gimana ya? Di sisi lain dia ingin merasa dirinya benar, tapi dia tidak gentle untuk datang, dipanggil oleh pihak yang berwajib. Jadi jangan bikin bingung diri sendiri gitu. Tanggapan Bu Fitri soal si Nindi yang sekarang dia terancam dan Iya. selalu diteror, soal kasus-kasusnya dia sendiri gimana? Ya itulah dia. Saya nggak mau komentar juga ya urusan dia gitu. Saya juga nggak terlalu ikut campur urusan dia. Saya hanya ingin berkomentar tentang saudara Dito Mahendra. Saya tidak ingin berkomentar tentang yang lain karena saya tidak ada urusan dengan yang lain. Saya hanya membaca berita di online bahwa yang mempunyai masalah hukum itu saudara Dito Mahendra. Kalau si A, si B, si C saya nggak peduli. Tapi kan Ditonya sendiri udah dipanggil ke KPK gitu, dan sekarang pun belum ada Ya status itu yang dia. tadi saya bilang saya. Makanya kalau dipanggil saudara Dito hadir. Datang, dia datang kan? Kapan? Waktu panggilan kedua deh, kalau nggak salah, kedua ketiga. Dia kan udah dipanggil lagi. Panggil lagi nih. Belum datang lagi dia. belum Nggak update nih. Nah, soal saya dia udah datang ke KPK. Kan dipanggil lagi. Panggilan Dipanggil lagi, ini dipanggil. Konon kan dipanggil lagi sama Bareskrim, dipanggil besok harus datang. Sama KPK juga katanya dipanggil lagi, berkoordinasi dengan Bareskrim, gitu kan yang saya baca. Ya itu silahkan media tanya ke Bareskrim dan ke KPK gitu. Kira-kira besok saudara Dito Mahendra datang enggak ke Bareskrim? Kalau Kak Niki sendiri udah gerah belum sih Kak dengan kasusnya Dito ini? Kalau saya lihat Nikita itu merasa sebetulnya saudara Dito Mahendra sudah terpenjara sih, walaupun dia belum diadili. Karena benar kata dia, karena dia kemana-mana sudah nggak bisa, sembunyi mungkin dari kalian nggak pernah ada yang lihat muka dia kan. Iya, Orang betul. terpenjara itu kan ada dua macam ya,
terpenjara di dalam jeruji besi atau terpenjara dengan ulahnya sendiri yang takut kalau ketemu orang. Kan seluruh Indonesia sudah mencari dia, pengen tahu siapa sih ini orang, di mana sih keberadaannya, di mana. Kalau saya ngelihat dia sudah terpenjara tanpa disadari oleh dirinya sendiri, dia sudah terpenjara dengan ulahnya dia sendiri. Tapi obrolan Kak Fitri dengan Kak Niki gitu berdua soal kenapa Dito Mahendra sampai sekarang masih bebas dan susah banget ditangkap, itu apa sih ngobrolnya? Ada prediksi mungkin dari mungkin. dari Kak Fit dan Danik. Kalau gitu. prediksi saya dengan Niki cuma satu kata, Apa sih? takut dia. Oh. Oke. Oke. Dia takut. Bisa dikatakan berarti kayak Dito tuh dapat karmanya sendiri kali waktu. Saya nggak ingin berbicara seperti itu karena saya bukan Tuhan ya, maksudnya itu kan urusan yang maha kuasa ya. Mungkin apa yang terjadi terhadap Dito Mahendra hari ini, ada orang-orang yang berdoa atas ulah-ulah dia sebelumnya yang katanya dia begini. Ya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga buat dia. Dia kan masih anak-anak, masih muda lah ya, masih banyak waktu untuk merenung. Kalau saya melihat setelah dia viral di Indonesia ini, sebelumnya saya juga nggak tahu siapa dia ya. Ya mungkin waktunya untuk dia merenung lah, mengambil pelajaran yang sangat berarti dari hal ini. Mungkin udah waktunya memang dia harus berhadapan dengan Nikita Mirzani, sehingga dia harus mendapatkan masalah dan mempertanggungjawabkan semua perbuatan dia kali ini.